Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Amsal. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Tangannya ditaruhnya pada jendera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji Dia di pintu-pintu gerbang. Demikianlah sabda Tuhan. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjuk. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika.
saudara-saudara. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan, semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sabda Tuhan. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan kepada murid-muridnya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam.
Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Matius pasal 25 ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi, siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, apa maksudnya ayat firman Tuhan ini? Kenapa yang tidak mempunyai malah diambil semua yang ada padanya? Kita mesti baca keseluruhan perikop yang memuat perumpamaan tentang talenta. Ada yang mengatakan bahwa talenta itu adalah bakat, ada yang bilang itu karunia dari Allah, tetapi ada mengatakan talenta itu ukuran berat atau ukuran mata uang. 1 talenta sama dengan 34 kg sama dengan 6.000 dinar. Jika talenta diartikan sebagai karunia dari Allah dipakai di dalam pelayanan rohani, maka Allah akan menambahkan banyak karunia lainnya. Rasul Paulus menjelaskan ada 9 karunia, 1 Korintus pasal 12 ayat 8-10, yaitu 1. Karunia berkata-kata dengan hikmat. 2. Karunia berkata dengan pengetahuan. 3. Karunia iman. 4. Karunia menyembuhkan. 5. Karunia mengadakan mukjizat. 6. Karunia bernubuat. 7. Karunia membedakan bermacam roh. 8. Karunia berkata dengan bahasa roh. 9. Karunia menafsirkan bahasa roh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, karunia atau karisma adalah sarana yang Allah berikan untuk dipakai dalam pelayanan rohani dan bukan menjadi milik kita pribadi. Maka dari itu, bila kita tidak aktif melayani lagi, maka karunia yang ada pada kita diambil kembali. Misalnya, semula kita diberi karunia iman, lalu kita semakin giat pelayanan dan Allah berikan karunia penyembuhan, sehingga banyak orang disembuhkan oleh doa-doa kita. Sebaliknya, setelah diberi karunia iman, lalu tidak giat pelayanan malah tergoda, berubah motivasinya mencari uang atau mengembangkan bisnis lewat pelayanan, sehingga pada akhirnya sibuk cari uang dan tinggalkan pelayanan, sehingga Allah tidak menambahkan karunia lainnya. Imannya stagnan, cenderung lemah, dan akhirnya imannya bisa mati tergerus oleh kenikmatan dunia menguasai dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, kita lihat bagaimana Yesus menjelaskan tentang kerajaan sorga lewat suatu perumpamaan tentang talenta, di mana seorang tuan mempercayakan uangnya kepada hamba-hambanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita baca kembali Matius pasal 25 ayat 14-15. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Dalam Perjanjian Baru, sering dinyatakan bahwa gereja adalah rumah tangga Allah, di mana jemaat adalah hamba-hamba Allah diberi tanggung jawab menurut kemampuan masing-masing. Dalam perumpamaan ini, ada 3 hamba diberi 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, berdasarkan kemampuan masing-masing. Hamba yang diberi 5 talenta. Hamba ini dapat kita kategorikan sebagai hamba yang memaksimalkan karunia untuk mengoptimalkan hasilnya karena fokus pada tujuan tuaian dari benih yang ditaburnya. Mari kita baca 2 Korintus pasal 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit
akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hamba yang diberi 2 talenta. Hamba ini dapat kita kategorikan sebagai hamba yang kurang memaksimalkan karunia, karena kurang mengoptimalkan tuaian dari benih yang ditaburnya. Maksudnya, hamba ini banyak terlibat dalam berbagai jenis pelayanan, atau dengan kata lain, tidak fokus pada kualitas, tetapi lebih pada kuantitas, sehingga hasil tuaian tidak maksimal dari benih ditabur. Hamba yang diberi 1 talenta. Hamba ini dapat kita kategorikan sebagai hamba yang tidak memanfaatkan karunia yang ada pada dirinya. Fokus utama pada pemenuhan diri sendiri dan tidak peduli pada orang lain. Tidak mau terlibat dalam pelayanan. Ia tidak memahami prinsip tabur tuai dan tidak tertarik pada prinsip pemuridan, karena prinsip hidupnya pada duniawi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, pertanyaannya adalah, Anda termasuk kategori hamba yang mana dari ketiga hamba ini? Kita tidak bisa hidup untuk diri sendiri, sebab Allah mau kita saling mengasihi, artinya saling melengkapi kekurangan dan kelebihan diri kita masing-masing. Begitu juga kita sangat bergantung dan mengandalkan Tuhan, sebab kita tidak akan mampu hidup di luar Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita baca Roma pasal 14 ayat 7-8. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita menjadi hamba yang produktif dan kreatif melakukan pelayanan rohani. Dan jangan sampai terbenam dalam zona kenyamanan yang membuat kita enggan terlibat aktif di pelayanan rohani. Kita pun harus mendengarkan Tuhan, agar tahu ditempatkan Tuhan di pelayanan yang sesuai dengan kemampuan, atau talenta, atau karunia yang ada pada kita. Jangan sampai kita tidak mau terlibat sama sekali di pelayanan rohani seperti hamba yang diberi 1 talenta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita baca Matius pasal 25 ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kerajaan Allah sudah dekat. Ayo bergegas terlibat dalam pelayanan rohani. Sebab Tuhan Allah pasti sudah memberikan paling sedikit 1 talenta pada kita masing-masing. Dan jangan sia-siakan karunia Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.